calon bapak, calon mama itu kan. Makanya beliau juga pintar milih calon istri. Yeah. KUA-nya sawit nih, Bu. Betul. Dilihat dulu dari tingginya, kemudian lebar boyoknya, kemudian baru hasilnya. Bibit Seperti bebet itu. bobot. Ah. Pimpinan untuk breeding di sini Pak Fahmi Wendra ya, kebetulan nggak bisa gabung karena sedang ada tugas di Kalimantan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu itu kami serahkan kepada Pak Bayu dan Pak Irman. Silahkan, mungkin siapa lebih dulu mau insut silahkan insut, nggak apa-apa. Lanjut Pak, silahkan. Oke, terima kasih ya Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sudah bisa berkunjung di perusahaan kami khususnya ya. Yang saya hormatin ya Bapak Warsito, Pak Salman, Pak Deki dan Pak Mukden ya, dan bapak-bapak tim dari Palembang, Pak Agus Somad dan Bu Pati, beserta bapak-bapak yang dari setiap wilayah nih Pak ya, Ya. bergabung bersama-sama. Kita mau melihat DP Sriwijaya kita tuh seperti apa gitu. Jadi yang pertama saya akan sampaikan, nanti sifatnya ini adalah diskusi ya Pak ya, langsung Ya. ditanyakan saja, nggak masalah, sampai kita nanti sampai puas gitu loh Pak. Hasilnya tuh apa sih yang ingin kita dapatkan setelah kunjungan ini, dan DP mana yang cocok menurut wilayah yang bapak-bapak ini mau tanam gitu. Oke, yang pertama mungkin saya akan jelaskan, beruntung bapak-bapak bisa hadir di sini karena di sini adalah DP yang paling terlengkap se-Indonesia. Ya, kita bangga juga Pak dengan kondisi perusahaan karena ada 6 varietas yang bisa kita tawarkan kepada customer ya, kepada masyarakat. Ada 6. Yang pertama itu kita ada DP Sriwijaya 1 sampai 6 ya. DP Sriwijaya 1 ini adalah persilangan dari origin Nigeria ya. Nigeria itu identik dengan warna, nanti ada hitam merah, ada yang orange, hijau orange. Kemudian ada Sriwijaya kedua, itu persilangan dari origin Ghana ya. Nanti untuk keunggulannya nanti lebih lanjut lah kita diskusikan. Kemudian ada Sriwijaya 3, itu persilangan dari Econa. Kemudian lanjut ke nanti ada Sriwijaya 4, itu dari persilangan Afros. Sriwijaya 5 itu dari persilangan Dami Composite. Yang keenam adalah dari origin yang Ambi. Nah, untuk variannya kita ada 12. Satu lagi varietas yang belum kita rilis, itu ada varietas yang namanya Lame Pak. Dari persilangan Lamin kita baru observasi dan pengamatan lah, kita belum rilis. Nanti kalau untuk varian kita ada 12, mulai dari DP Sriwijaya 1 sampai 6, ada semiklon 1 sampai 6. Nah, jadi tergantung bapak-bapak ini nanti memilih yang semiklon atau yang konvensional, yang biasa. Apa sih bedanya nanti? Nah, nanti bapak bisa tanyakan lebih dalam lah. Nanti kalau saya pun nggak bisa jelaskan semua apa yang saya ingat kan. Nah, inilah butuh diskusi sama bapak-bapak untuk mengingat kita kembali produk-produk kita. Untuk yang khususnya untuk Visipera yang semiklon, bocorannya begini. Apa sih bedanya Visipera clone dengan DP konvensional yang dari persilangan DP gitu. Jadi yang katanya semiklon berarti salah satu tetuanya adalah dari klon. Bisa duranya dari klon atau Visiperanya dari klon. Kenapa kita harus klon? Nah, karena misalnya kita memilih atau menseleksi pokok yang betul-betul lebih baik daripada yang biasa ya. Ini misalnya pokok ini terbaik nih Pak, Visipera ini terbaik ya. Ini supaya cepat kita dapatkan ini, kita lakukan klon. Kenapa kita klon? Karena dia mungkin potensinya lebih dari 10-15%. Nah, jadi kalau untuk mempercepat itu
ya kita klon. Nanti hasil persilangan yang salah satu tetuanya klon kita silangkan, jadilah DP semiklon. Ke depan kita kenapa nggak biklon? Bisa Pak. Nanti kita ke depan kita lakukan biklon, dua-duanya klon. Dua-duanya diklon. Atau nanti Bapak bisa kita coba lagi observasi, pengamatan dan membuat trial-trial, kita pakai DP dalam kurungnya klon. Ini kalau misalnya ini yang terbaik, kita klon. Jadi Bapak akan dapat DP yang klon. Udah pasti ini yang kita, misalnya Bapak mau, wah ini bagus sekali Pak, misalnya ini produksi sampai 30 ton. Ya. 30 ton dia konstan misalnya Pak ya. Nah, kalau kita klon ini dia akan menghasilkan pokok-pokok yang seragam nih. Akan rendemennya 26 semua. Kemudian potensi produksinya 30 terus. Nah, itu. Tapi sejauh ini pengalaman saya ada dua ya. Yang pertama di Borneo Timur, yang kedua di sini. Kalau di sini kita belum lakukan, tapi kalau di tempat lain sudah kita lakukan. Ada positif dan negatifnya. Yang pertama, pada saat kita memilih DP klon ini, kalau misalnya dia pokok ini bunch numbernya tinggi nih, jumlah tandannya tinggi, sampai 20 tandan per tahun, atau bisa jadi 24 ya Pak ya. Nah, kalau kita pakai DP klon, bunch number tinggi, bunga jantannya nggak ada, dia mau diserbukan pakai apa? Ya, itu tergantung masing-masing kita lah. Kemudian rendemen pasti tinggi, yang dipilih pasti tinggi, konstan dia. Tapi yang jadi masalah cuma proof set yang jadi masalah. Nah, kadang terkendala kita, ya Pak? Proses jantan ada deh. Iya. Ya, karena semua Bunga betina. semua hasil ini Pelepas. ditentukan sama serangga penyerbu. Iya. Serangga penyerbu itulah yang harus ada. Seks rasio dari antara bunga jantan dan betina tuh harus ada Pak. Kalau kita menginginkan yang jumlah tandanya tinggi tapi bunga jantannya nggak ada, aduh, kita harus memikirkan itu berarti harus melakukan penyerbukan buatan, gitu kan. Kemudian sering ditanyakan kepada customer atau petani kita di sini semua, masyarakat, bisa nggak Pak kalau kelapa sawit itu produksinya meningkat terus? Nah, kira-kira jawaban kita apa nih Pak? Grafik. Iya, betul. Karena nggak selamanya potensi produksi sawit itu memuncak terus. Dia akan mengalami namanya kan grafik sigmoid ya, kurva sigmoid, dia eksponensial dia. Dia setelah naik akan menjadi rata-rata. Nah, itu yang mungkin pembukaan dari saya ya. Kalau untuk keunggulannya kita udah sama-sama tahu di sini. Kalau untuk SD Sriwijaya rata-rata DP Sriwijaya kita ini adalah 27 ton per hektar per tahun ya. Itu kalau ada pengamatan kita tuh umur 8 tahun itu mulai nampak. Tapi kalau dari pengalaman, saya kasih pengalaman juga dari customer kita yang lain Pak. Kalau untuk tahun pertama, kedua ya itu tergantung agronomi kita. Nanti ya, secara agronomi nanti dijelaskan sama Pak Irman ya. Yang sudah merasakan di sini tuh setelah tahun keempat dan kelima. Biasanya konsumen kita yang paling terasa itu di tahun keempat Pak. Kalau tahun